Penerapan teknologi informasi dalam bisnis global mengacu pada penggunaan berbagai perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan jaringan komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan mendistribusikan informasi yang relevan dengan kebutuhan konsumen dan prospek bisnis di pasar global. Tujuan daripada itu ialah untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kepuasan konsumen dan atau pelanggan, dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan bagi suatu perusahaan. Baik, saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu mobile phone irrigate fields by SMS. Petani dapat mengontrol sistem irigasi dari jarak jauh menggunakan ponsel mereka dengan mengirimkan SMS. Mereka dapat menghidupkan atau mematikan pompa air, menyelesaikan dengan jadwal irigasi dan memantau kondisi lahan. Contoh aplikasi dari mobile phone irrigate fields by SMS ini ada 3, yaitu irigasi SMS, mFarm, dan vFarm. Selanjutnya ada kelebihan. Kelebihan dari mobile phone irrigate fields by SMS ini ada 3. Yang pertama, penghematan waktu dan biaya. Kemudian yang kedua, peningkatan efisiensi irigasi. Dan yang ketiga ada mengurangi resiko kekurangan air. Kemudian kekurangan dari mobile phone irrigate fields by SMS ada 3 juga. Yang pertama, ketergantungan pada jaringan SMS. Kemudian yang kedua, biaya perangkat dan layanan SMS. Kemudian yang terakhir ada biaya perawatan sistem irigasi yang kompleks. Yang selanjutnya ada aplikasi mobile phones untuk supply and disposal of product. Aplikasi seluler ini digunakan untuk mengelola rantai pasok pertanian, mulai dari pemesanan bibit, pupuk, hingga penjualan hasil panen. Aplikasi ini juga dapat membantu dalam mengelolakan limbah pertanian yang berkelanjutan. Contohnya, aplikasi Pak Tani Digital, sebuah aplikasi yang memungkinkan petani untuk memesan secara online dari pemasok terpercaya. Aplikasi tersebut juga menyediakan informasi mengenai harga, kualitas, waktu pengiriman pupuk. Setelah panen, petani juga dapat menggunakan aplikasi yang sama untuk menjual hasil panen mereka kepada pembeli potensial dengan harga yang kompetitif. Adapun kelebihan dan kekurangan dari aplikasi tersebut adalah yang pertama, kelebihannya peningkatan efisiensi logistik. Yang kedua, mengurangi biaya transportasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk. Dan kekurangannya yang pertama, ketergantungan pada jaringan mobile yang stabil. Yang kedua, kesalahan dalam pengiriman data dapat menyebabkan kesalahan dalam pengiriman produk. Yang ketiga, biaya perangkat dan layanan mobile dapat menjadi beban bagi petani. Remote micro insurance to cover adverse weather conditions. Teknologi memungkinkan penyediaan layanan asuransi mikro untuk petani di daerah terpencil. Melalui data cuaca dan sensor di lapangan, risiko kerugian akibat cuaca buruk dapat dinilai dan polis asuransi dapat disesuaikan. Contoh aplikasinya, Acre Africa World Cover. Berikut kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, poin 1. Risiko kehilangan hasil panen. 2. Peningkatan keamanan finansial petani. 3. Mengurangi biaya asuransi. Kekurangan, poin 1. Biaya premi asuransi yang relatif tinggi untuk petani kecil. 2. Kesalahan pengiriman data dapat menyebabkan kesalahan pengajuan klaim asuransi. Pada slide berikutnya saya akan menjelaskan Information Technology in Agri-Food Supply Chains. Teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan dalam rantai pasok pangan. Ini termasuk pelacakan produk dari ladang hingga konsumen, pengelolaan inventaris, dan pemantauan kualitas. Nah, contoh aplikasinya adalah Agri Digital dan IBM Food Trust. Kemudian, informasi teknologi in Agri-Food Supply Chains memiliki kelebihan dan kekurangan pada slide berikutnya. Nah, kelebihan pada poin pertama yaitu peningkatan akurasi prediksi cuaca. Yang kedua, mengurangi risiko kehilangan hasil panen. Dan yang ketiga, peningkatan efisiensi pertanian. Nah, kekurangannya adalah biaya perawatan peralatan cuaca yang kompleks dan cukup mahal. Yang kedua, ketergantungan pada jaringan internet. Dan yang ketiga, ketergantungan pada stasiun cuaca yang akurat dan terpercaya. Nah, demikian dari pemaparan hasil dari kelompok 6. Saya mewakili pada
teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak, dan jika ada kekurangan dan dalam pemaparan materi kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.